Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya akan membacakan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 dan ayat 33. Firman Tuhan katakan demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saat kita merasa sendirian dan khawatir akan masa depan, coba pandanglah burung-burung di langit. Dia tidak menanam, dia tidak menuai, dia juga tidak dapat mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kekhawatiran itu terjadi karena seseorang terlalu memikirkan jauh ke depan dan mengukur dirinya, merasa tidak mampu karena tidak punya persediaan yang cukup untuk bekal di hari depan. Demikian juga ketika kita melihat burung di udara, dia tidak bisa mengumpulkan bekal untuk hari depannya, tetapi Tuhan memelihara kehidupan mereka. Sebatas itulah kemampuan burung-burung di udara itu bertahan hidup. Burung-burung di udara Tuhan ciptakan, tetapi Tuhan juga pelihara. Terlebih kehidupan kita diciptakan oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, kita diciptakan dan dipilih bukan untuk diabaikan, tetapi untuk diperhatikan Tuhan. Kadang-kadang manusia hanya memperhatikan atau mempedulikan hal-hal yang berharga atau bernilai. Yang kurang berharga, kurang bernilai, tidak terlalu diperhatikan. Beda dengan Tuhan, dia memperhatikan semua yang dia ciptakan. Kalau seandainya di rumah kita ada seekor burung pipit atau burung gereja, burung emprit, karena kita menganggap bahwa burung itu bukan burung yang bernilai jual mahal, maka kecenderungan kita pasti akan mengusir burung itu untuk mencari makan di tempat lain. Coba kalau seandainya yang datang ke rumah kita itu burung-burung yang punya nilai jual tinggi, pasti kita akan perhatikan, akan pelihara, berusaha untuk menangkapnya. Tapi Tuhan beda. Tuhan dia memperhatikan baik burung itu punya nilai jual yang mahal atau tidak punya nilai jual sama sekali, Tuhan tetap pelihara hidup mereka. Demikian juga kehidupan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Namun jadikanlah hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai prioritas utama. Ketika kita mencari kehendaknya dan hidup di dalam kebenarannya, Dia berjanji akan mencukupi kebutuhan kita, bahkan akan menambahkan semua yang kita perlukan itu Tuhan akan cukupkan. Contohnya ketika di rumah kita pasti ada keran-keran air di kamar mandi kita atau di tempat cuci kita. Ketika keran di kamar mandi kita terhubung dengan sumbernya, terhubung dengan sumber mata air, maka ketika kita membutuhkan air, kita tidak perlu pakai ember untuk mendatangi mata air di mana sumber air itu ada. Kita hanya perlu menghubungkan keran rumah kita lewat pipa ke sumber mata air tersebut. Maka setiap kita membutuhkan airnya, kita tinggal buka kerannya, kita mendapatkan airnya. Kita tidak perlu menimba jauh-jauh mengambil air, tetapi kita hanya butuh membuka kerannya. Sebenarnya kita bisa terhubung dengan Tuhan lewat hati kita, iman kita. Jangan kita menghubungkan iman kita dan hati kita ke sumber yang salah, ke tempat yang salah. Hubungkan iman dan hati kita kepada Tuhan.
sang sumber hidup kita, sang sumber segala yang kita perlukan. Maka yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Dia akan datangkan, Dia akan tambahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita belajar hari ini untuk kita hidup bebas dari kekhawatiran dengan cara kita mendahulukan kerajaan Allah. Mari kita sama-sama bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa hari ini Tuhan memberkati kehidupan kami, bahwa hati kami untuk terhubung dengan Tuhan, meletakkan iman kami ke dasar yang benar untuk kami mencari Tuhan terlebih dahulu. Maka kami akan melihat penyediaan yang Tuhan siapkan bagi kami benar-benar akan kami alami dan kami nikmati. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan supaya Roh Kudus tetap mengajarkan kepada kami, memimpin kepada setiap kami hal-hal yang benar. Kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kami sehingga sampai kami benar-benar mengalami kemerdekaan. Kami benar-benar bebas dari semua roh perhambaan. Kami tidak diperhamba dengan kekhawatiran, dengan ketakutan yang bisa saja menguasai kehidupan manusia. Tapi ketika kami mencari Tuhan dan Roh Kudus bekerja, maka kami akan dimerdekakan dan dibebaskan. Tuhan memberi hati yang baru bagi jemaat. Setiap umat Allah taat pada firman dan hidup lepas dari takut serta cemas. Sukacita surga menyertai di perjalanan hidup umat Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan memberi kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh bangsa agar tujuan dan cita-cita bangsa dapat tercapai. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Gembala, semua sidang jemaat Tuhan, orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, jalani hari ini bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.